البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Muqaddimah Tafsir. Yang dikit lagi ya, tinggal ini ada, tinggal 1 lembar setengah. Nah, tapi kita baca dikit-dikit aja biar enak bacanya. Halaman 159. Ya kan? Bagian bawah itu. Wahina idin, ya kan? Bagian bawah itu kan? Atau sudah masuk setelahnya? Setelahnya ya? Ayo, na'am. Kata beliau setelah kemarin menyebutkan kalau tidak menjumpai tafsir dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah, kita kembali kepada ucapan para sahabat. Paham ya? Kalau kita tidak mendapatkan penafsiran dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, kita kembali kepada ucapan para sahabat. Ayo. Kembali kepada ucapan para sahabat. Nah, kita lihat sini. Wa hadhihi hadits al-Israiliyah ala al-aqsam. Sekarang ada namanya hadis Israiliyah. Kisah-kisah Bani Israil. Maksudnya kisah munculnya dari Bani Israil. Itu enggak boleh tolak secara mutlak, enggak boleh terima secara mutlak, enggak boleh juga apa? Didustakan. Paham belum? Tapi dilihat dulu. Kalau kisah Israiliyat itu ada kecocokan dengan barakallahu fikum dalam syariat kita, maka terima. Paham ya? Tapi kalau enggak ada kecocokan, kalau berseberangan dengan syariat kita tolak. Tapi kalau enggak ada pendustaan, tidak ada pembenaran dari syariat kita, tawakuf. Itu Israiliyat caranya gitu. Paham belum? Contohnya mengenai apa? Mengenai bentuk Ya'jud dan Ma'jud. Mengenai bentuk Ya'jud dan Ma'jud. Disebutkan dalam kisah Israiliyat bentuknya ngeri. Ada yang mengatakan bentuknya telinganya panjang, hidungnya ngeri, paham ya? Kemudian punya taring macam-macam itu. Nah, seperti itu semuanya apa barakallahu fikum, kisahnya tidak ada pembenarannya dalam syariat kita. Lebih baik kita hindari. Kisah yang lain, malaikat pencabut nyawa, siapa namanya? Biasanya orang-orang awam belajar itu Israil kan? Itu kisah Israiliyat, Israil. Kesimpulannya enggak ada namanya malaikat Israil. Adanya apa? Israfil, Mikail, Jibril, ya enggak? Munkar, Nakir, Malik, Harut, Marut. Ya enggak? Itu nama-nama para malaikat. Ya kan? Nah, tapi kalau Israil enggak ada. Lah terus siapa malaikat pencabut nyawa kalau bukan Israil? Siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Siapa namanya? Apa? Malakul Maut. Malakul Maut benar. Namanya Malakul Maut. Dalilnya dalam surat As-Sajdah, sebutkan san. Qul Naam, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut, bukan malaikat Israil. Pertama, na'am ahaduha ma 'alimna sihhatah wa mimma bi'aidina mimma yashhad lahu bisidqi fa dzalika sahih masyaallah. Kisah Israiliyat, perhatikan ini ya. Hadis Israiliyat yang pertama, yang kita ketahui kesahihannya di hadapan kita. Mimma yashhad lahu bisidq. Dari apa? Dari perkara-perkara yang memang dipastikan, disaksikan dengan kebenarannya. Dengan Al-Qur'an atau Sunnah membenarkannya, fa dzaka sahih, berarti sahih. Walaupun kisah Israiliyat kalau ada pembenaran dari Al-Qur'an atau Sunnah sahih. Yang kedua, wasani ma'alimna kadhibah bima 'indana mimma yukhalifuh. Yang kedua, yaitu kisah yang kita mengetahui kedustaannya dengan apa yang ada di sisi kita, di hadapan kita dari perkara-perkara yang menyelisihinya. Paham belum? Seperti mengenai apa? Mengenai kisah Israiliyat seputar Nabi Isa alaihissalam ketika lari masuk gua, kemudian apa? Keluar, setelah keluar ada orang yang menyerupai Nabi Isa, itu benar itu, tapi namanya itu yang diperselisihkan. Kalau menurut kisah Israiliyat Bani Israil namanya Yudas Iskariot namanya. Yudas Iskariot namanya. Wallahu alam, kesahihannya bagaimana, yang jelas ada laki-laki yang memang diserupakan Nabi Isa. Itulah yang mereka kejar, mereka bunuh, mereka penteng. Tahu penteng enggak? Salib. Ya kan? Nah, barakallahu fiikum. Sebenarnya bukan Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup enggak berarti? Masih hidup, diangkat Allah Ta'ala ke langit. Turun nanti di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal.
sebagai menumpas Dajjal. Turun di mana turunnya? Antum? Menara Putih. Menara Putih di daerah mana? Damaskus. Turun didampingi oleh malaikat. Paham ya? Setelah itu enggak lama kemudian salat 2 rakaat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya dengan nama Rasulullah sama. Muhammad ibn Abdullah. Paham ya? Nah, dan juga dari kalangan apa? Ahli bait. Paham ya? Nah, ketika Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi, sempat Imam Mahdi nawarkan, "Tafadhal, silahkan. Antum yang jadi imam." Paham ya, dengan sama ana. Paham ya? Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Masing-masing kaum punya imam." Maksudnya itu kamu yang berhak menjadi imam. Imam Mahdi lah jadi imam. Paham ya? Imam Mahdi menjadi imam. Akhirnya apa? Setelah salat selesai, apa yang terjadi? Setelah salat selesai, apa yang terjadi? Ternyata Dajjal dan juga pasukan sudah menunggu di luar. Pasukan Dajjal paling banyak dari kalangan apa? Wanita dan orang kafir dari kalangan Yahud. Nunggu di luar semuanya. Langsung begitu keluar, langsung lari tunggang langgang kocar kacir. Oh ya, kejar orang muslim, orang mukmin, kejar semuanya. Kemudian semua pohon-pohon yang dipakai itu sembunyi, bicara semuanya. Satu pohon yang enggak mau bicara, pohon apa namanya? Apa? Pohon apa namanya? Pohonnya enggak mau bicara dia. Diam 1000 bahasa. Pohon apa namanya? Semuanya bicara semuanya. Ya muslim, ya mukmin, di belakang ada orang kafir, bunuh dia. Tapi satu pohon enggak mau bicara dia, pohon ini. Pohon kurma. Labas. Tadi yang pertama apa namanya? Yang pertama tadi ngomong apa tuh? Maraqat. Gharqad. Ayo, yang temannya, gharqad. Itu pohon gharqad itu gharqad. Gharqad. Itu pohonnya, itu enggak mau bicara dia. Paham ya? Lah Dajjal ke mana? Lari dia kejar Nabi Isa alaihissalam sampai tempat namanya Babuluddin. Disitulah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia leleh seperti garam yang ada dalam lautan. Bunuh langsung. Itu kisah sekilas mengenai pembunuhan ya, yang akan dilakukan nanti di akhir zaman. Nabi Isa membunuh siapa? Dajjal. Naam. Yang ketiga, masalis ma huwa maskutun anhu. Kisah Israiliyat yang didiamkan. Enggak ada pembenaran dalam Al-Qur'an, tidak pula pendustaan. La min hadzal qabil wa la min hadzal qabil. Tidak dalam Al-Qur'an, tidak dari Al-Qur'an, tidak pula di As-Sunnah, enggak ada pembenaran. Fala nu'min bihi wa la nukadzibuh. Enggak boleh kita mengimani ini, enggak boleh mendustakan juga. Wa tajuzu hikayatuhu lima taqaddam. Boleh menceritakan, mengkisahkan sebagaimana kita lewati. Paham ya? Ini kisah Israiliyat, gitu aja. Untuk membenarkan jangan, mendustakan jangan. Wa ghalibu dzalika mimma la faidata fihi ta'udu ila amrid din ila amrin dini, masyaallah. Kebanyakannya biasanya yang model ketiga ini pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Nah, yang ujung-ujungnya nanti kembali ke perkara agama, masalah roh. Roh, yang setiap orang punya roh, dibahas panjang lebar. Barakallahu fikum, ujung-ujungnya apa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah modelnya. Nah, jadi kesimpulannya kisah Israiliyat ada tiga apa? 3 kemungkinan. Pertama, kalau dibenarkan oleh Al-Qur'an Sunnah kita wajib benarkan. Yang kedua, kalau berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, bertolak belakang dengan Al-Qur'an Sunnah, kita tolak, kita dustakan. Yang ketiga, kalau enggak ada pembenaran dari Al-Qur'an, tidak ada juga pendustaan dari Al-Qur'an atau Sunnah, maka kita tawakuf. Paham ya? Tawakuf. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fiikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.